Tidak banyak yang tahu siapa dan dari mana sebenarnya yang ditempatkan pada makam keramat yang berada tepat di bawah pohon kayu aro menjulang tinggi besar. Jika diperhatikan, pohon kayu aro ini sudah berusia ratusan tahun. Pun sebuah petilasan yang ada di bawah pokok kayu rimbun tersebut, atau kita sebut saja makam tua ini, barangkali makam ini sudah dulu ada dari pohon kayu aro. Lalu makam siapakah adanya? Dan dari mana pula asal-usul sosok yang dimakamkan di tempat ini? Merujuk pada Tambok Kerinci, TK yang hingga saat ini masih tersimpan dengan baik di rumah Gedang Sutan Depati Pangga Bumi Tuo, Dusun Balai Semuru, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci Jambi, TK 149, tanduk bertulisan Rencong. Adapun pengertian dari tambo tersebut adalah, ini surat yang dituturkan oleh ninik kami, pertama hasil datang Jambi. Ninik Paduka ini mempunyai anak Handir Halid. Adapun suami dari ninik Halid adalah Haki yang berasal dari Minangkabau. Halid dan Haki menikah lalu mempunyai anak berlima. Pertama bernama Hia Caya, 2 Hatan Baginda, 3 Hawan Malila, 4 istri Patih Jadi, 5 istri Tuan Saih. Ninik Hia Caya mempunyai anak 9 orang. Siapa nama anak beliau? Pertama Sengadu di Balang, 2 Karidilan, 3 Hamasmian, 4 Hinduk Tunggak Mukahanum, 5 Hinduk Temanggung Kaja, Hanam Bini Mukahanum, 7 Hanik Galamba, 8 Kilat Manjadi, 9 Hanik Halabungsu. Ninik Sengada di Balang mendapatkan saka atau sekodipati karena menuih Sukarami. Dari Mataram dapat saka gelar Dipati Palapasambi Hari Hina Panggar Bumi. Lalu genapnya 4 saka dapat patih gelar Dipati Samuruk. Lalu Karaja Putih mendapat gelar Raja Simpan Gumi Bedarih Putih. Raja Simpan Gumi Bedarih Putih memiliki anak 6 orang. Pertama Sultan Dipati Kahabini Diang, 2 Paratama Cina, 3 Ninik Dipati Semurup mati di Kuap. Kuap adalah nama sebuah dusun tua yang secara administratif berada di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. 4 Temenggung Kaja, 5 Handir Suri, 6 Handir Baik. Handir Baik mempunyai 3 orang anak. Pertama Sabaik, kedua Gamparaya, ketiga Dipati Intan Panggar Gumi. Ninik Sabaik mempunyai 4 orang anak. Demikian secara singkat sebagai simpul terjemahan TK 149, tanduk bertulisan Rencong yang tersimpan di rumah Gedang Sutan Depati Pangga Bumi Tuo, Dusun Balai Semuru. Menurut pandangan praktisi adat, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tony Suherman, gelar Mangkurajo Tuo Kunci Negeri, Endi Putra, Ninik Mamak Rajo Simpan Bumi, dan Safandi, Ninik Mamak Depati Kepala Sembah Tuo. Di Desa Kuap, masyarakat setempat mengenal makam keramat yang berada di Desa Kuap seberang, tepatnya di bawah pohon kayu aro besar dengan sebutan Makam Keramat Berdarah Putih. Datuk Hasbi, salah satu sesepuh adat Desa Kuap, mengatakan bahwa masyarakat sekitar mengenal dan mengetahui yang di bawah pokok kayu tersebut adalah merupakan nenek dari daerah hulu. Mereka menyebut makam keramat ini Makam Keramat Berdarah Putih. Tereng Datuk Hasbi yang merupakan sesepuh atau tetua Dusun Kuap. Dari mana, Ol? Kami dari Kerinci. Dari Kerinci. Jadi ceritanya kan, Ya. kami ada apa? Nengok tambo tuh. Tambo tuh ada menuliskan tentang dusun kok, dusun Kuap. Itu kami sebagai generasi muda tentu mencari silsilah sejarah itu kan. Kalau ada apa hubungan atau macam mana kan. Makanya kami bertanya pada ketua kan. Nah, kami tanyalah tadi pas jalan masuk ke situ, di mana sesepuh ketua dusun lah yang ada di situ tempat kami bertanya, yang tahu tentang silsilah sejarah yang ada di situ. Bilang kan
Kemudian kami bertanya lagi, ada tak makam keramat yang ada di sini, gitu kan? Artinya pendahulu kan? Waduh. Nah, untuk lebih jelasnya, pergilah tempat Datuk Asmi gitu. Tanya beliau sesepuh situlah. Dia orang Bungo. Kemudian iya, Datuk orang Bungo. Orang rumah, orang bunga. Orang rumah orang Bungo. Iya. Datuk orang sekolah. Oh, alhamdulillah. Ah itulah tuh tadi apa? Ada tak Datuk terdengar silsilah-silsilah, misalnya dari moyang Siko dulu ke Kerinci misalnya, atau macam mana? Sejarah maksudnya nih. Iya. Kalau dulu asal-asalnya entahlah, kalau orang yang lebih tua, yang tua ni buat apa tak tidak gila meninggal galau. Iya. Iya. Setahu di Datuk, dusun kau dulu. Namanya kan dusun Kuat, Kuat. Oh bukan kuat, bukan kuat. bukan Kuat. Oh berarti kuat itu dari kuat ya? Iya. Iya dusun kuat. Kuat. No, orang zaman dulu di daerah Hikoko boleh dikatakan payah anaknya bunyi kan. Kalau mikul bulin tiang rumah dulu kan, rumah kan bertanam galau tiang. Iya. Jadi kalau dewek-dewek mikul kadang kau panjang 2 meter dewean. Kalau papan mati, kami gitu kan papan matinya kan bulian. Iya. Tebal 2, lebar 40, 2 keping. Iya. Kubur kami itu kan bukan kubur lahat, tapi cukuri, bukan lahat. Kalau makan kami gitu, jadi tutup dengan papannya itu pakai dako kan. Jadi papannya itu kan panjang 2, tebal 2, bulian. Nah itu megang bucu ya begini. Nah. Yang nyambut macam itu juga. Megang ke ini ya. Iya. Papan tuh ya. Iya. Papannya kayak ini. Iya. Ya, pegang gini. Iya. Nah, Oh. yang nyambut macam ini juga. Iya. Kalau kita gini tuh macam keping kan begitu macam kong no. Iya. Nah, itulah orang-orang zaman dahulu kan. Jadi apakah memang dari dulunya orang itu macam itu, kuatnya udah tahu lah kan. Karena istilahnya penurunan itu kan kemarin kan cuma 1 orang lagi tinggal keturunan yang kuat tuh. Kan yang berkelahi sama macan. 3 kali pukul mati. Macan tuh. Mati. Pertama lekang sini, buang, lekat sini, hantam lagi, lekat sini, hantam lagi, 3 kali mati. Anaknya masih hidup. Tapi orang tuh mati bukanlah mati karena dimacan, karena tua juga. Iya. Itulah terakhirnya tuh, Iya. yang paling terakhir. Dan juga di sini yang nak dikatakan keramat tidak, cuman makamnya terlalu panjang. Memang orangnya kalau dulu tuh paling kecil 4 meter kan. Iya. Itu ada makamnya dulu. Besar ya. Panjang. Panjang ya. Itu 1 orang. Iya. Kalau keramat juga ada di situ. Keramat bulu krongkong. Jadi pekerjaan dia itu kan cari musuh, wey. Nah, ketemulah sama sini. Sama nenek bulu krongkong tuh. Nah, di situlah bahan tamnya. Akhirnya kan sama-sama mati, makanya yang sikok tanam seberang sana, sikok tanam seberang sini. Iya. Berarti jatuhnya kalau yang seberang sana itu apa nama dusunnya? Desa Kuap juga. Udah sekuat juga. Desa Kuap juga. Oh.
ada yang kuap seberang, ada yang dusun. Cuman kalau bahasa kami zaman dulu, kayak yang namanya seberang tuh kan talang. Iya. Oleh karena dunia kala maju, penduduk terlampau banyak, orang pendatang di seberang tuh kan. Iya. Ya buatlah RT, buatlah kadus di seberang tuh. Dinamakan kuap seberang. Iya. Masjid juga ada di seberang. Kalau awalnya dulu kan talang. Iya. Ya karena kita ini kan istilahnya lapa mekaran. Iya, iya, iya. Jadi manusia terlampau padat kan. Jadi yo kebijakan desa itu kan buatlah suatu di situ dusun. Jadi mana duluan dusun Iko dengan seberang tuh? Oh dulu lah kau. Dulu kok ya? Yo. Kalau di seberang tuh, kalau bahasa orang Kerinci itu, ini dusun. Mau pergi berkebun tuh arahnya kemana lah kira-kira? Oh iya 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 iya. Ke dahat. Ke darat apa Iya, gimana? ke darat. Kan kalau lah terlampau kami, akhirnya bisa jadi dusun. Iya iya. Kira-kira macam itulah Iya. gambarnya. Oh itu. Tapi itu juga ada makam tua tuh. Yang di mana tuh? Yang Datuk bilang di Kuap Darat tuh. Di sinilah pinggir Batanghari ini, bukan di sana. Oh kan yang apa? Darah putih. Yang darah putih itu nampak kayu aronya dari sini. Dekat pinggir Siko. Iya, pinggir bukan Batanghari. seberang sana. Seberang sana, tapi pinggir sini. Nampak tegak dari Siko, nampak. Yang Siko lagi siapa Datuk bilang tadi? Keramat Bulu Krongkong. Bulu Kerongkong. Nah, kenapa orang bilang dia keramat Bulu Kerongkong? Iya. Ada mengatakan di dalam kerongkong itu kan ada bulu. Ada kelebihan. Sebab setiap orang menjadi keramat itu kan tentu ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Kalau tidak ada kelebihan, tidak mungkin dia jadi keramat. Untuk penjaga-penjaga di dusun ini lah kan. Kalau seandainya mungkin keramat tu kapan desa ni misal ni nak terjadi sesuatu yang tidak telah diatasi, mungkin beliau kan secara tidak langsung. Kalau dulu banyak orang yang pegang. Iya. Ya oleh kerana di Kuap ni antara tidak lagi orang yang tua-tua. Lain tu lah banyak datuk kau lah. Iya, iya, iya. Jadi sejarah tu tidak ada sepenuhnya. Iya, iya, iya. Cuman dari cerita ke cerita. Kalau yang meninggal beberapa tahun kau tadi ya, memang ada yang megangnya. Kapan dipanggil datang. Iya. Nah itu. Itu tuh lah ditambah tuh. Iya. Dituliskan Depati Semurup mati di Kuap di dusun Kong. Siapa namanya? Depati Semurup. Depati Semurup mati di Kuap. Matinya di Kuap. Iya. Namanya? Itu udah tentu kami nama kecilnya. Itu gelar beliau yang ada Depati Semurup. Depati Semurup. Sebenarnya begini. Kalau ada orang yang berilmu tinggi, itu bisa ditanyakan sejarah pada keramat. Sebab keramat ini, apabila orang ada berilmu tinggi, macam mana caranya dia mainkan kanuragannya dengan keramat kan, bisa ditanya. Sebab pada intinya, yang jelas orang keramat ini ilirnya berakit. Dari hulu. Cuman dari hulu tuh kita tidak tahu apakah dari Kerinci dia berakit ke Jambi, apakah daerah Mudik sini. Yang jelas rakit itu dari hulu. Lah berapa banyak istilahnya yang dibunuhnya mula dari sana tuh. Dakati yang sanggup meladennya. Nah tiba di sinilah sama-sama mati tuh. Nah dipisahkanlah nanamnya. Terlemparlah dia seberang sana. Itu cerita yang Datuk dapat ceritanya.
cerita dapat dari orang tua dulu. Iya, iya, iya. Antara yang berdarah putih dengan Bulu bulu kerongkong. kerongkongan kau. Memang darahnya putih. Ya. Nah, ini maka ditanamlah seberang sana. Tanah tuh sampai lekuk cek ini ya. Bekas dia berkelahi. Entah berapa hari berapa malam. Berkelahi. Nah, ini. Itu sembahyang lah dulu Datuk. Datuk sholat di masjid apa di rumah tuh? Kadang-kadang di rumah lah, kadang-kadang di masjid. Ya kalau bisa mau izin kaget kan. Apa? Kita ziarah Datuk, kita irit di sana dak istilahnya berdoa kan. Entah ada silsilah entah macam mana kan istilahnya kita baca Al-Fatihah lah dak di sana. Yang mana? Kedua-duanya kalau dapat. Itu jangan pula bersisi bainggo kan. Yang sikok di seberang, Sikot di seberang. yang sikok di dusun. Nggak masalah apa di seberang itu. Datuk kan punya anu juga dak. Dia kami numpang sewa macam mana kan. Jadi maksud inti dan tujuannya ini apa sebenarnya? Iya, kita yang muda-muda ini harus menggali sejarah tuh. Ya kan? Istilahnya Bapak Hadat mengatakan itu dekat itu kita saling berulang tuh. Kalau jauh tuh saling berkenan. Artinya jangan sampai putuslah silaturahmi kan. Walaupun bagaimanapun ya kan. Kemarin tuh kami lah balik dari Rantau Majo juga tuh. Kami buka tambo tuh ada juga silsilah. Mau yang Kerinci kan yang di Rantau Majo kan di Sekarman tuh. Kami ziarah juga ke sana. Itu. Nah, tentang sejarah itu kan itulah Datuk bilang tadi kan. Kadang-kadang ada yang terputus-putus Datuk ya. Termasuk salah satunya kebenaran meninggalnya beliau. Apakah betul-betul berlaki, dan kita pun belum memastikan apakah itu beliau apa bukan kan gitu kan. Soalnya Datuk pernah enggak sebelumnya dengar gelar dapat Semurut di situ tuh? Dari cerita orang tua. Rasanya kok lah bau dengar. Sementara di tambo kami kok ada dapati Semurut mati di kuap, cuman sebatas itu. Nah, jadi dia nuturkan anak-anaknya silsilahnya itu ko, termasuk dapati Semurut mati di kuap. Nah di Jambi kok darah kuap itu cuman itu. Kalau apa kali masuk sih kah? Baru sekali kau. Dan kemudian nah tuh dalam ilmu penelitian lah ada tuh. Pertama dusun itu termasuk dusun tua tuh. Ya. Ya kan. Kedua ada makam tua. Orang-orang tua dulu itu kenapa orang tuh dekat-dekat, tidak jauh-jauh dari sungai? Air ke sumber penghidupan. Berarti kuatnya dugaan memang di sini. Tetapi untuk memastikan yang mana kok. Tapi yang jelas nampaknya antara kedua tuh berdarah putih dengan bulu kerongkongan tuh. Ya kami kalau asal usul dia istilahnya kan apakah dia ini orang Bungo, apa orang Kerinci. Iya. Yang jelas sih kami tidak tahu. Yang jelas dia netap di kuap kok matinya kedua ini kuap. Nah kalau Datuk bulu kerongkongan kok dari mana asal beliau? Tidak tahu asalnya. Keduanya tidak tahu ya? Tidak tahu. Ya, tapi yang jelas nampaknya yang ada di Siko gini kok itulah keturunan orang tua dah. Iya. Iya kan? Yang jelasnya kami ini rata masuk anak-anak cicit beliau tuh. Iya. Kenanya mati di Siko. Iya. Nah itulah itulah asal usul lah tadi kan. Cuman kalau nak tahu dia ini asalnya orang mana, belum pernah dengar sejarah. Cuman pernah dengar sejarah orang ni Ile Berakit. Ile Berakit ya. Dari hulu tuh berakit, tapi Datuk bulu kerongkong tuh sudah ada di Siko. Yang beranyut tuh yang keaman darah putih itu. Iya. Dari hulu. Dari hulu. Oh iya. Yang Sikoknya Kelambu Api. Kelambu Api. Oh, ada juga di sini. Ada. Tapi bukan di sini tempatnya, tapi dia adik-beradik tuh. Yang Kelambu Api di Desa Kubu Kandang, pinggir jalan. Ya kalau kamu memang peneliti di bidang tuh, tinggal kamu tuh asul baik dengan keramat tuh. Iya.
Ya. Nah, walaupun ndak kita sampai ke makamnya kan, Ya. kita tuasul bae dari makam yang seberang sini kan, Iya. minta petunjuk. Iya, iya. Allah Iya, kan iya. maha tahu. Iya, iya. Ya minta batu juga lah dengan batu. Nah, Datuk kau sebenarnya ndak ada tahu apa-apa juga. Tahu. Iya, iya. Ilmu sekulumis bawang kalau orang kerinci yo. Enggak lah. Iya, kalau orang berilmu setahu kami itu tidak mungkin lah dia nyatukan dia berilmu kan. Iya. Tapi kalau lah minta bantunya ya pasti Datuk bisa lah bantu kan, coba-coba kan. Kalau sebatas apa TH mungkin bisa lah tapi kalau lebih itu ada tukang pula kan. Cuman biasanya kalau memang kita berminat berasal dari Kerinci, ingin tahu identitasnya, ya tu asal baik dengan keramat. Minta tunjukkan asal usulnya dari mana, bab kami ini dari Kerinci. Iya, 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 iya. Kan begitu? Iya, iya, Dok. Baca tu asalnya di situ. Kami niat kami cuman itulah tuh istilahnya. Kami yakin lah istilahnya kalau orang-orang dulu itu kebanyakan itu arif dan bijaksana. Juga termasuk mencari sanak saudara kan. Jadi kalau seandainya ini posisinya benar-benar orang Kerinci, tujuannya macam mana tuh? Ini Yo. setiap ada awal pasti ada Ya, akhir. kami bersyukurlah Datuk, istilahnya setidak-tidaknya Ya. dalam penalaran kami kan. Ada keturunan-keturunan beliau di sini, kamilah menyambung silaturahmi di sini kan. Bagaimana bisa? Sementara di TK jelas diterangkan yang mati di Kuap adalah Depati Samurut atau Semuruk. Agaknya kedatangan beliau ke Kuap kala itu menyandang gelar yang di atasnya. Ayah atau kakek beliau yang bergelar Simpan Gumi Berdarah Putih. Jika benar demikian, tentu sangat terkorelasi silsilah tersebut berdasarkan keterangan Tambok Kerinci. Artinya, perlahan sejarah lama mulai terkuak. Endi Putra yang merupakan pecinta sejarah dan budaya mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur dan juga terharu dengan ditemukannya petilasan Depati Semuruk di desa Kuap seberang dekat Batanghari. Sementara itu, Safwandi Depati yang juga merupakan Presiden Majelis Peduli Adat Sakti Alam Kerinci, PASA, ia berharap kepada masyarakat yang merasa peduli terhadap keberlangsungan kelestarian adat dan budaya untuk memperhatikan keadaan makam tua yang kurang terawat, karena itu merupakan bagian dari simbol atau identitas sejarah. Lebih lagi kepada pihak pemerintah, dirinya berharap ke depan pemerintah khususnya dinas terkait agar lebih memperhatikan hal-hal yang berkenan dengan sejarah supaya generasi selanjutnya tidak kehilangan jejak sejarah dan kearifan lokal.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah.
Tidak